Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Jadi saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan fungsi sel dan organel. Organel membran sel ini memiliki berbagai fungsi, di antaranya mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral, sebagai pembungkus atau pelindung sel, menerima rangsangan dari luar tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Nukleus, kemudian nukleus yang berwarna kuning berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Di dalam nukleus terdapat nukleus dan materi genetik. Materi genetik ini berupa kromosom dan setiap kromosom ada namanya DNA. Nukleus adalah organel kecil yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel. Proses ini dimulai dari metabolisme hingga ke pembelahan sel. Nukleus mengandung materi genetik yang bentuknya DNA linear panjang yang membentuk kromosom. Organel ini dapat ditemukan di sel eukarioti dan terdiri atas bagian-bagian seperti membran inti, nukleoplasma, kromatin, atau kromosom dan nukleus. Kemudian lisosom dan peroksisom yang warna hijau bulat-bulat. Lisosom berfungsi untuk pencernaan sel. Bagian sel ini dominan berada pada sel hewan, tetapi juga terdapat pada sel tumbuhan. Lalu lisosom adalah organel berupa kantong terikat dari membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik. Hal ini digunakan untuk dalam mengontrol pencernaan intraseluler di keadaan manapun. Lisosom terdapat pada sel eukarioti. Lisosom memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu mengontrol pencernaan intraseluler sebagai pencerna materi dengan menggunakan fagositosis, sebagai penghancuran organel sel yang telah rusak atau autofagi, sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Kemudian yang berwarna hijau berlapis-lapis, itu disebut badan Golgi, yang berfungsi untuk memperbaiki membran sel. Badan Golgi ini ada pada sel hewan dan tumbuhan. Jadi pada badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Pada badan Golgi ini juga dapat ditemukan di semua sel eukariotik. Organel ini sangat berperan penting, yaitu mempunyai fungsi ekskresi seperti ginjal. Badan Golgi memiliki bentuk seperti kantong pipih yang berukuran kecil hingga besar dan terikat oleh membran. Setiap sel hewan memiliki 10-20 badan Golgi. Adapun fungsi dari organel ini yaitu untuk memproses protein, membentuk lisosom, untuk membentuk membran plasma dan membentuk vesikula kantung untuk ekskresi. Selanjutnya warna kuning berakar. Biasa juga disebut sebagai retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar, di dalamnya terdapat ribosom, dan retikulum endoplasma halus, tidak terdapat retikulum. Retikulum endoplasma ini ada hubungannya dengan transportasi karena dia berhubungan antara inti dan dalam luar. Retikulum endoplasma kasar berfungsi ke arah transportasi protein, retikulum endoplasma halus berfungsi ke arah transportasi lemak. Kemudian mitokondria yang berwarna merah bentuk kapsul. Mitokondria adalah organel terbentuk yang ada berguna sebagai mesin dalam sel. Organel ini memiliki dua bagian lapis membran yang lekuk-lekuk yang biasa disebut dengan istilah kritas. Glukosa dan oksigen saling bekerja sama dalam proses pembentukan energi. Hal tersebut sebagai proses metabolisme dan aktivitas seluler, sehingga dalam bagian tersebut dijuluki sebagai the powerhouse. Dapat dikatakan begitu karena organisme ini dapat menghasilkan energi.
Kemudian sitoskeleton yang berwarna hitam kecil berfungsi untuk menahan dan mempertahankan sel dan menahan organel-organel sel agar tetap berada di tempatnya. Kemudian setelah itu membran inti. Membran inti ini perlu kita ketahui adalah elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel. Membran inti ini berfungsi melindungi inti sel atau nukleus sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.